Poppy Sofia kini hadir kembali dengan peran terbarunya dalam sebuah series. Menjalankan sebuah karakter sebagai mantan narapidana dalam series yang berjudul Dapur Napi, Poppy Sofia mengaku tak kesulitan untuk mengubah penampilan. Pasalnya, wanita yang kerap dipandang dengan sebelah mata karena tato dan aksesoris yang ada pada tubuhnya ini mengaku cocok dengan karakter dalam series tersebut. Kerap dipandang sebelah mata, namun Poppy Sofia rupanya tak pernah ambil pusing dengan apa yang dikatakan orang lain terhadapnya. Wanita berusia 38 tahun ini rupanya hingga kini masih terus menunjukkan eksistensi dengan karya-karyanya. Meski demikian, bukan berarti Poppy Sofia selalu mendapatkan dukungan dari keluarganya. Bagaimana tidak, atas penampilannya tersebut, rupanya orang tua dari Poppy Sofia sempat merasa kecewa dengan tato yang melekat pada tubuhnya. Ingin merdeka hingga bebas menunjukkan jati dirinya. Rupanya hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Memimpikan menjadi anak band. Inilah yang membuat Poppy Sofia berpenampilan seperti saat ini. Kendati demikian, wanita berdarah Sunda ini tak ingin sang buah hati mengikuti hal-hal tak baik yang ada pada dirinya. Lantas bagaimanakah Poppy Sofia menghadapi banyak pasang mata yang kerap sinis memandang ke arahnya? Dan seperti apakah Poppy Sofia mempersiapkan segala jawaban atas pertanyaan dari sang buah hatinya kelak? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Berpenampilan nyentrik, Poppy Sofia seringkali menemukan tatapan sinis banyak orang terhadapnya. Tato hingga piercing pada tubuhnya acap kali membuat banyak orang yang melihat dirinya bak seorang preman. Namun rupanya hal tersebut tak pernah diambil pusing oleh Poppy Sofia. Menurutnya, yang mengetahui dirinya tersebut adalah ia sendiri dan keluarga. Bukan hanya itu saja yang melekat pada dirinya, juga merupakan tren banyak orang hingga kini. Kalau dibilang kayak masalah penampilan deh, yang terdekat dulu ya, itu pertanyaan masih nyangkut di kepalaku. Itu sering banget sih, dari dulu malah. Apalagi kan tampang aku ya begini aja gitu kan. Tampang bisa dibilang kayak preman gitu, banyak tato, piercing, terus orangnya mungkin kelihatannya seruntulan gitu kan. Cuma yang tahu diri kita kan diri kita kan. Jadi ketika kayak ada orang tiba-tiba ketemu, melihatnya itu beneran dari atas ke bawah. Itu zaman dulu ya, sekarang mah karena udah banyak juga ya, udah variatif orang, influencer juga udah macem-macem gayanya juga, jadi begini tuh udah normal cuy gitu. Jadi kayak santai-santai, gue juga gini ngikutin anak sekarang, yoi. Sombong pamer perut gitu ya. Tapi kalau dulu sih memang rada berat gitu ya, kita berpenampilan aneh-aneh sedikit tuh itu wow gitu, dipandang itu kayak gak enak banget, sebelah mata gitu. Iya, cuma untungnya dari dulu gue udah cuek. Jadi ketika kayak gue ngerasa aduh gue gak nyaman banget dinilai ini itu, semenjak waktu itu gue udah mulai cuek sampai detik ini. Jadi gue cuma kayak menjalankan apa yang menurut gue baik aja. Lantas pernahkah Poppy Sofia mendapat teguran langsung dari orang lain atas penampilannya tersebut?
Dan seperti apakah sikap Poppy Sofia dengan segala cibiran yang datang kepadanya? Lu pasti anak gak bener dong gitu kan. Dengan tampang seperti ini ya paling apalah pokoknya kayak bukan kriminal juga sih, gue nggak tahu ya orang mikir apa jangan gue copet atau apa gitu kan. Cuma dari tampang tuh pasti ini bukan anak baik-baik lah apa gitu kayak gitu. Cuma aku nggak peduli sih, yang jelas kan gue berprestasi cuy gitu. Lu lihat karya-karya gue gitu, lu lihat apa yang gue lakukan, itu aja sih sebenarnya. Cara membungkam orang-orang itu ya menunjukkan karya kita, menunjukkan bahwa sampai sekarang aja gue dengan rokok itu kan adalah keren buat gue gitu. Jadi kayak udahlah biarin aja, karena komentar akan tetap ada biar gimana pun juga, tapi gimana cara kita nyikapinnya gitu. Oh pernah sih kayak jadi curhat ya. Jadi kayak saya dulu pernah punya pacar, mamahnya tuh membesarkan si mantan pacar saya itu kayak bener banget gitu kan, sekolahnya bener deh. Terus tiba-tiba dikenalin, "Ma, ini ada pacar aku," gitu kan. Terus datang gue, terus tiba-tiba mamanya ngajakin gue bikin teh di dapurnya, bilang, "Tapi sebenarnya tante tuh nggak suka loh sama orang yang tatoan." "Oh nggak apa-apa tante, itu hak tante, bebas," gue bilang gitu. "Nggak apa-apa tante, makasih ya udah jujur." Udah gue sampai kayak gitu, ada orang terang-terangan. Tapi keluar dari situ dia justru lebih respected gue kayak gitu sih. Memiliki prestasi yang tak sedikit, Poppy Sofia hingga kini masih terus berupaya untuk menjalankan perannya dalam sebuah cerita, baik film maupun series. Terus berkarya meski banyak hujatan dan cibiran yang datang kepadanya. Poppy Sofia tentu tak ingin apa yang menjadi penilaian buruk tersebut benar terjadi padanya. Mencoba menyikapi lebih positif atas segala cibiran banyak orang. Rupanya Poppy Sofia pun tak selalu mendapat dukungan dari orang terdekatnya. Lantas apa yang memutuskan Poppy Sofia berpenampilan nyentrik seperti saat ini? Dan benarkah ada pro kontra dalam keluarganya timbul akibat fashion yang dipilih oleh Poppy Sofia? Aku pengen merdeka aja, pengen merdeka secara secara mental, pengen merdeka secara rasa, pengen bebas mengekspresikan diri gitu. Jadi aku udah dari lama sih rada-rada tutup kuping ya ketika kayak wah ini nggak pantas, itu nggak pantas. Aku udah cuek aja sih. Yang penting aku happy, yang penting aku nggak ngerugiin orang lain. Yang penting tuh lihat aja di karya gue gitu. Kecuali amit-amit auzubillahi ya, kalau sampai gue kenapa-napa jangan sampai sih. Tapi sejauh ini sih aku kayaknya ya ini casing lah. Yang tahu aku kan cuma aku sama keluarga. Penampilan karena gue badung kayak nggak mau dengerin orang tua gitu kan. Awal-awal kayak pas waktu tato apalagi mama sempat kecewa, tapi udahlah, maksudnya kayak mama ujung-ujung sampai bilang itu tuh kulit kamu, badan kamu, dan itu resiko kamu, semakin banyak kamu bertato semakin susah kerjanya. Bener juga kan kalau syuting tutup-tutup gitu. Ini syukur aja nih ya video original series Dapur Napi ini emang ditakdirkan gitu kan. Oh Nur tatoan karakternya mantan napi, itu cocok banget, gue nggak perlu tutup tato kayak gitu sih, tapi memang menjadi kendala. Kerap diberikan nasihat oleh orang tuanya. Adakah ketakutan dari diri Poppy Sofia jika sang buah hati mengikuti langkahnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Al Ghazali, saksikan terus Cuap-Cuap hanya di MOP Channel.
Poppy Sofia tak mempermasalahkan jika banyak pihak yang melihat dari penampilan dan berpikir bahwa dirinya bukanlah ibu yang baik bagi anaknya. Meski demikian, Poppy Sofia menyebut bahwa dirinya adalah ibu yang paling keren bagi buah hatinya. Meski banyak pasang mata yang menilai tak baik, namun Poppy Sofia selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Memberikan pola didik yang tentunya versi terbaik dari dalam dirinya. Lantas sudahkah Poppy Sofia mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dari sang buah hati terkait penampilannya tersebut? Dan siapkah Poppy Sofia jika sang anak ingin mengikuti jejaknya? Masyarakat yang kayak begini nih yang ngasih pertanyaan-pertanyaan kayak begini nih. Enggak sih, saya sebenarnya nggak masalah ya, nanti bakal banyak pertanyaan keluar dari anak saya pastilah, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh kritis kan memang dididiknya gitu kan. Saya nggak masalah sih, karena memang ini malu gitu kan, dan aku nggak malu seperti ini. Gue memang mungkin kelihatan bukan jadi ibu yang baik, tapi gue adalah ibu yang keren. Ingat itu, gue nggak masalah gue begini. Gue yakin anak gue bangga sama gue. Kalau gede lagi. Sebenarnya tato itu kan bukan kriminal. Tato itu kayak keputusan masing-masing. Ntar kamu suatu saat pengen bertato nggak masalah. Iya, maksud aku gini, itu kayak tanggung jawab masing-masing. Kalau lu mau memutuskan untuk clean pun nggak masalah. Lu mau memutuskan untuk ujung-ujungnya operasi hidung atau apa juga, itu duit lo, muka-muka lo, apapun itu tanggung jawab lo. Jadi sama seperti mamaku bilang ke aku, apapun yang gue mau lakukan itu adalah badan aku, itu tanggung jawab aku. Karena benar susah, nggak bisa main sembarangan film. Karena apa? Karena tatonya banyak, jadi merepotkan gitu kan. Tapi itu ujung-ujungnya jadi kayak koreksi diri. Oh iya ya, untung nggak kebanyakan gitu. Oh iya, oke deh, keren gitu. Jadi biarkan kesadaran itu timbul dari anak, dari masing-masing, menurut aku dari manusianya. Karena kalau kita maksa ini susah. Dan justru harus memang apa ya, aku harus terbuka sih. Zaman sekarang bukan apa-apa nanya kayak zaman dulu diberita ke orang tua gitu, enggak. Kalau bisa ya ngobrol. Ibu yang keren, ibu yang akan membiarkan anaknya mengembangkan bakatnya, apapun yang dia suka, passionnya, selama itu tidak keluar jalur ya. Gue sih berharap anak gue tuh bisa memaksimalkan dirinya dan menjadi yang terbaik dari dirinya. Menjadi versi orang tua yang terbaik bagi buah hatinya, Poppy Sofia ingin sang anak dapat mengembangkan segala bakat yang dimiliki. Meski memiliki pola pengasuhan yang berbeda dengan sang suami, Poppy Sofia tak mempermasalahkan hal tersebut. Dirinya yang sangat detail terhadap buah hatinya, namun sang suami tampak lebih santai dalam mengajarkan buah hatinya. Meski dengan perbedaan tersebut, namun sang anak rupanya menangkap atas hal baik dari yang diajarkan kedua orang tuanya. Lantas, adakah hal dalam diri Poppy Sofia yang tak ingin dicontoh oleh buah hatinya? Dan bagaimanakah sikap Poppy Sofia ketika sedang bersama buah hatinya? Dulu gue banyak merugi karena gue boros. Oke, gue akuin. Dulu gue banyak merugi karena meruginya itu karena apa ya? Gue tukang berantem. Sebenarnya Nur tuh mirip sama gue. Dulu tuh kayak senggol bacok lah, gue senggol tonjok gitu. Ya pokoknya zaman dulu lah ya, zaman dulu. Apa ya? Semoga anak gue tidak seseruntulan kayak gue gitu sih. Tapi selebihnya mungkin kalau dulu gue kurang diarahkan, kan gue sebenarnya gue sukanya bermusik atau apa, karena mungkin keluarga gue rada ini ya, kurang memfasilitasi. Karena memang gue kan terlahir bukan dari orang kaya ya, jadi kalau gue mau beli gitar aja harus nabung, mau beli ampli harus nabung, harus jadi SPG ini itu, sampai akhirnya punya motor sendiri sampai sekarang. Dan gue pengen anak gue, walaupun alhamdulillah sekarang gue sudah aman gitu, sudah anak gue nggak usah mikir lah mau apa, mau ini mau itu ya, cuma bakal gue turunin lagi bahwa apapun yang lu pengen harus belajar berusaha untuk bisa dapetin itu. Itu sih yang gue dapat ajar dari lu sama anak. Lihat aja di Instagram
wah gue sayang gitu, terus kayak tapi sayang versi gue gitu kan. Anak gue tuh aktif banget, sampai gue adain trampolin, terus kita setiap pagi gue kan suka main gitar, kalau dia nyanyi kalau dia mandi gue nyanyiin. Jadi kayak gue didik versi gue aja lah. Jadi gitu deh, kayak anak gue tuh sangat menjaga gigi anak gue. Simpel, kalau dia nggak mau sikat gigi aja gue geret ke kamar mandi, apapun alasannya tuh gigi harus disikat karena sorenya tadi makan manis-manis atau apa, giginya tuh tanggung jawab gue sampai segitunya. Karena gue nggak mau, gue kecil gigi gue roges karena kebanyakan makan coklat. Gue nggak mau anak gue giginya kayak pagar, udah intinya itu. Gue pengen anak gue giginya masih bagus gitu. Kalau aku detail, kalau suami udahlah santai. Kalau aku, dia habis minum susu, ayo buang sampah. Dari dia mau buang sampah sendiri sampai dia nggak mau menolak. Gimana caranya supaya dia ini, ayo nak, wah nih lihat mami jadi anak pintar, buang sampah ke tempat sampah, diambil aku. Gitu. Jadi sebenarnya jadi orang tua tuh kayak tantangannya kita harus sangat-sangat kreatif dan kayak jangan nyerah sih. Tapi ada nggak sih mungkin Susah sih. Tiap orang tua tentu memiliki caranya sendiri untuk mendidik buah hatinya. Terkadang juga banyak hal yang berubah dari orang tua demi kebaikan buah hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai semua, jangan lupa untuk nonton Cuap-Cuap di MOP Channel. Poppy Sofia tentu banyak mengalami perubahan ketika kini telah menjadi seorang ibu. Bukan karena terbatasi, namun tentu ia memiliki hal lain yang tak dapat dijelaskan dengan secara naluri. Terpengaruh dengan sentilan sang buah hati, namun hal tersebut sangat disyukuri oleh Poppy Sofia demi kehidupannya. Menjadi Poppy Sofia di depan layar tentu jauh berbeda dengan peran yang ia lakukan di dalam rumah bersama buah hatinya. Sisi keibuan yang otomatis timbul pun tak pernah Poppy Sofia bayangkan dalam kehidupannya. Lantas adakah Poppy Sofia membatasi diri hingga harus berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu demi sang buah hati? Dan bagaimana Poppy Sofia menikmati segala momen perkembangan sang buah hatinya? Sebenarnya kan aku udah berhenti ngerokok udah lama ya, udah kayak mau 8 tahun gitu aku berhenti ngerokok. Nah pas kemarin, pas waktu aku lagi jalan satu produksi lagi, itu tuh lumayan kayak bikin mumet ya. Itu karena kan kalau berperan kan mainnya kita ini ya, karakter gitu ya. Aduh gue butuh ngerokok. Sempet ada momen yang kayak minta satu-satu dulu sampai pas kemarin tuh sempet kayak beli lagi. Terus lucunya pas ini simpel lah, anak aku lagi pipis kan, aku mau obehin gitu lah, mau cuciin. Ntar ya mami cuci tangan dulu, abis pegang rokok. Mami enggak rokok, mami batuk. Nah itu yang apa ya, yang anak gue keluarin simpel, tapi emang dulu tuh dia sempat nanya, dia sempat nawarin vape ke gue. Mami rokok. Enggak, mami batuk. Karena memang gue, karena memang gue memang tidak merokok udah lama. Ya pas kemarin gue malah diingetin lagi sama anak gue, malu gue. Akhirnya kagak jadi ngerokok. Kemarin banyak ditinggal syuting sampai kayak sebulan. Cuma kayak pulang subuh, pergi pagi, pulang tengah malam, pergi subuh. Tiba-tiba anak gue ngomongnya udah lancar. Aduh itu jujur ya, baru kali ini gue ngerasa gila gue rugi, kayak kehilangan momen. Kok dia tiba-tiba udah bisa ini, udah bisa mengarang, udah bisa bercerita gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin ketika aku nggak kerja, aku libur walaupun ada mbaknya, itu aku tanganin sendiri. Kayak misalkan
mau sekolah gitu, itu gue yang repot, nggak apa-apa. Karena banyak yang mengganggu itu sih. Sedih lah, tapi kan gimana namanya orang tua ya. Orang tua kita juga keluar kan pasti buat anak. Gue sengaja sih, kayak gue kalau main motor ke sirkuit gue ajak, gue main musik gue ajak, kan di atas ada ruang kesenian, kayak gue beliin drum kecil, suling, gitar, berantakan lah, banyak lah, ukulele. Jadi sebenarnya sih gue arahkan ya. Dia seneng nggak Kalau tuh? tidak langsung gitu ya? Aku seneng lukis, aku sediain peralatan lukis gitu. Ya minimal biarin dia yang pilih gitu. Tapi sebenarnya gue paksa sih. Gue arahkan. Mengarahkan sang buah hati demi mendapatkan bakat sang anak, membuat Poppy Sofia memfasilitasi banyak hal untuk sang buah hatinya. Poppy Sofia mengaku menginginkan sang anak untuk dapat bertumbuh sepertinya. Diketahui, Poppy Sofia memiliki hobi bermain motor off-road sejak beberapa tahun silam. Hal tersebut merupakan kesenangannya untuk melepas segala penat dari segudang aktivitas yang dilakukan. Olahraga yang menantang adrenalin menurutnya lebih mengasihkan dan dapat membuatnya lebih bersemangat kembali menjalani segala aktivitas. Lantas, pernahkah Poppy Sofia dan sang suami mengajak buah hatinya untuk ikut dalam kegiatan bermotornya tersebut? Dan hal terekstrim apakah yang pernah terjadi pada diri Poppy ketika sedang menjalani hobinya tersebut? Kebanyakan off-road ya. Kalau off-road itu pulang-pulang kadang-kadang suka jatuh-jatuh. Jadi biru-biru, anak gue tuh udah sering banget lihat, mami, mami, tatit gitu. Suka ditiupin sama dia. Kenapa main motor? Dia tahu main motor mami tuh, kan gue suka kasih lihat videonya naik tanjakan, terbalik, ke sungai, ke batu-batu kayak gitu. Jadi dia udah tahu. Jadi apa ya? Dia tahu lah kalau maminya mau main motor nggak nunggu dia. Itu kesenangan gue, kayak bapak-bapak mancing aja. Bapak-bapak bisa mancing, kenapa gue nggak bisa off-road gitu kan. Kasih dari 2016 apa 17 lah. Cibir sampah. Hati. Ya lah, dulu pernah nabrak pohon nggak salah apa-apa aku tabrak. Jadi aku pernah kayak off-road di daerah mana ya, Pinus, daerah Hambalang di situ sana. Turunan, tiba-tiba kayak sepatu aku netralin gigi. Jadi kan kalau turunan itu, kalau motor netral itu tuh akan lebih kenceng daripada kayak kita masuk gigi kan. Jadi gitu, kenceng banget. Di depan ada teman aku dan suami aku, sampai teman aku teriak, awas! Dia sampai lempar motornya mental. Gue cuma ngeliat ke bawah, gue nggak ngerti. Di depan gue tuh ada pohon karet besar banget, dia nabrak. Terus gue kira paha gue patah, jadi biru segini. Gue diem aja dulu. Terus yang gue inget itu anak gue, ya gue pulang kayak gitu, kasihan banget anak gue bakal kerepotin di rumah gitu. Kayak bangun pelan-pelan dong, aman, gas lagi. Tiap orang memiliki cara untuk mengatur pola kehidupannya sendiri. Maka jangan pernah masuk dan mencampuri segala sesuatu yang sudah menjadi pilihan seseorang. Karena kita tidak pernah tahu dengan segala hal baik yang ada di dalamnya. Maka jangan pernah masuk dan mencampuri segala sesuatu yang sudah menjadi pilihan seseorang. Karena kita tidak pernah tahu dengan segala hal baik yang ada di dalamnya. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.